jujur-jujuran ya. Ini aku bukan lip service atau apa. Karena aku dari dulu terkenal jujur. Oke, bagus nih. Gue suka nih. Ayo, apa-apa. Kalian nonton sendiri nanti tanggal 1 Agustus. Untuk ngecek kodamnya Pak Wiryo seperti apa. Real banget. Jadi aku pengen ngasih tahu aja fun fact-nya ya. Si hantu ini nggak tuh? Halo semuanya, kembali lagi di Breakdown Bros Podcast episode ke-125 It's Nothing But Movies. Kali ini, seperti yang sudah kalian lihat, kita berada di tempat yang berbeda, bukan di studio kincir seperti biasanya. Kita lagi ada di Rapi Film, ya, dipinjemin tempat dan kita bakal ngobrol-ngobrol. Kalian bisa lihat di sini, saya sudah ditemani dengan ladies yang sangat-sangat cantik sekali. Wow, kita segeng kok. Oh, segeng ya. Wow, aduh, nggak bisa ini pendek. Ini cetar-cetar semua. Ya, tapi di sini kita bisa lihat ada Kak Indah Permatasari di sini, ada Kak Della Dartian. Thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol. Terima kasih juga sudah diundang. Dan kali ini kita bakal ngobrolin seputar film yang akan tayang 1 Agustus berarti ya, Kak ya? Yes, 1 Agustus. 1 Agustus yaitu judulnya Sakaratul Maut. Wah, Sakaratul Maut nih dari judul-judulnya seperti mengikuti tren-tren belakangan ini ya. Apa tuh untuk film-film horor lokal ya? Ya kalau misalnya kita lihat belakangan ada Siksa Neraka, ada Siksa Kubur, ada Menjelang Ajal. Iya sih. Sekarang ada Sakaratul Maut. Maut. Dari trennya sih masih mengikuti, tapi kita bakal bahas yang di sini tuh apakah horornya bisa menampilkan sesuatu yang berbeda. Ada treatment baru nggak dari horor yang satu ini? Tapi ya sebelum kita masuk lebih lanjut, lebih dalam mengenai filmnya, Kak, mungkin kita ngobrol-ngobrol santai sedikit ya. Aku pengen lebih kenal nih sama chill aja kita. Iya, aku pengen nanya-nanya dulu. Biasa kalau aku sebagai host sih biasa nanyain film favorit, Kak. Oke. Cuma karena hari ini kita ngomongin film horor, jadi mungkin satu film favorit dari internasional, lokal terserah. Dan satu lagi mungkin film horor favorit. Mungkin dari Kak Indah duluan. Oke, baik. General. Aku suka Before Sunrise. Before Sunrise. Yang mana nih? 1, 2, 3. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya, trilogi. Triloginya itu aku suka banget. Oke. Satu doang ya? Satu aja. Habis itu yang horor. Oh, nanti bisa banyak nih. Kalau horor aku nggak terlalu banyak nonton film horor karena aku takut kan. Yang mungkin, gitu? Iya, sangat takut. Jadi, perlu kita tanyain berarti kenapa mau main di film Sakaratul Maut? Emang aneh sih. Aneh ya? Dari trailernya aja aku udah ngeri-ngeri sedep ini. Makanya aku jarang punya referensi horor sih. Oh gitu? Mungkin yang horor aku suka A Quiet Place. Atau A Quiet Place. Conjuring. Iya. Oke. Itu sih. Oke, standar dari banget gak sih? Nggak apa-apa dong. Iya, justru horor itu bagus loh. A Quiet Place sama Conjuring salah satu genre horor yang paling mantep lah pop culture ya. Sip. Oke, Kak Della? Film favorit, bukan favorit sebenarnya tapi kayak film yang nggak bisa aku lupain lah kasarnya. Oke. Memento. Wah, jarang banget ini. Film Christopher Nolan, aku jarang banget ada orang kalau misal ditanya film favorit Memento. Makanya bukan favorit, tapi itu kayak berhari-hari aku mikirin itu. Oh gitu. Ke bawah. Iya kan? Ke bawah mikir. Kadang kan favorit bukan berarti kita menyukain banget, tapi kan sesuatu yang berbekas sampai sekarang. Betul. Karena kalau aku tanya, kalau kamu habis nonton film Memento, apa yang kamu pikirin? Pasti beda. Iya, itu memang khasnya Nolan ya. Diskusikannya tuh maksudnya bisa panjang gitu loh urusannya. Iya. Oh, berarti Kak Della suka film-film yang kayak gitu, yang suka mikir, yang plot twist, yang ribet, yang berat. Iya, nggak gitu juga sih. Saya juga suka film yang ringan-ringan saja. Iya. Kalau horor? Horor suka Shutter, film Thailand. Shutter, wah aku belum nonton nih kalau ini Shutter dari Thailand. Ini ada yang tahu nggak Shutter? Waduh, memang ini tepat ya kantornya ya. Bahas film horor ya. Serem nggak? Penyuka horor semua kayaknya. Kamu harus nonton. Harus nonton ya? Itu film terbaik sepanjang masa. Ya, aku nggak tahu yang lain. Cuma kamu kalau nonton itu akan ke bawah-bawah sih, pasti. Waduh, ini supernatural kah? Ya nggak. Tuh kan, pasti langsung gini. Nah, gitu. Supernatural atau psikologis? Horor yang setan. Horor hantu. Pokoknya habis dari sini kamu nonton Shutter, habis itu kamu bakal ngerti maksud aku dengan tepuk pundak. Tepuk pundak.
Malah jadi ke bawah-bawah ke mimpi ya. Ya kan? Nanti ya. Oke, Shutter boleh. Shutter. Film Thailand lama sebenarnya. Film Thailand lama ya. Tapi itu juga satu film yang menurut aku nyangkut gitu loh. Kayak kengeriannya tuh nempel. Dengan tepuk pundak itu. Nah ini kalau misalnya, nah berarti kita ngomongin horor sedikit ya. Berarti kalau dari Kak Dela tadi ngomongin Shutter, film horor yang ranahnya ke arah setan gitu. Betul. Kalau Kak Indah nggak terlalu suka horor ya, jarang-jarang nonton film horor ya. Iya, jarang. Nah, sekarang kita mulai masuk sedikit ke film Sakaratul Maut ini. Ya. Sebenarnya apa yang membuat film horor ini beda dibandingkan horor-horor sebelumnya? Karena kalau kita lihat apalagi di tahun 2024, film horor lokal itu kan bejibun ya. Bener-bener udah Iya, betul. tiap minggu pasti ada ya. aja. Dan apa yang bisa berbeda dari film yang satu ini? Aku pengen nanya dari Kak Indah dulu kali. Perbedaan dari lain-lainnya, film Sakaratul ini sebenarnya dramanya cukup kuat. Tentang keluarga yang punya isu warisan, kemudian tentang gimana caranya menyelamatkan seorang bapaknya dari posisi sakaratul maut yang dia tidak bisa meninggal dengan tenang. Mungkin itu sih, dan mungkin juga eksekusinya kali ya. Di sini kan memang mungkin nggak tahu sih. Aku belum menonton secara full, tapi dari secara proses pembuatannya ya. Proses pembuatan dan skenarionya, dia tidak melulu untuk jump scare gitu loh, yang berusaha untuk mengagetkan aja. Tapi menurut aku kita tuh dibawa ke bawah alam pikiran kita, sehingga kita tuh mengikuti alur-alur yang akan diberikan oleh film Sakaratul Maut ini. Jadi sebenarnya lebih ke psikologis kali ya, bisa dibilang. Oh gitu? Bisa jadi. Karena jujur aku buat kalian yang belum nonton, silakan boleh ditonton dulu trailernya, karena dari trailer tuh memang jujur-jujuran ya. Ini aku bukan lip service atau apa, karena aku dari dulu terkenal jujur. Oke, bagus nih, gue suka nih. Ayo apa-apa. Aku jadi ngegas ini. Tapi enggak, aku ngeliat dari trailernya tuh udah kerasa mahal gitu loh. Jadi horornya itu dibuat dengan cukup serius dari trailer yang aku bisa lihat ya. Dan lagi-lagi treatment horornya itu loh. Karena ketika aku ngelihat sutradaranya ngomong, itu kan masih Siddhartha Tata berarti ya, yang nge-direct. Dia juga bilang kalau misalnya ini memang pengen menghadirkan treatment horor yang berbeda gitu. Betul. Dan aku ngelihat di trailernya itu setiap scene setan-setannya itu beda nih sama setan-setan yang di Indonesia. Beda boy. Beda ya? Makanya aku mau main film ini. Oh gitu. Oke. Ya maksudnya itu mungkin kelebihannya Mas Tata kali ya. Gimana ngedesain film ini beda dari film horor sebelumnya sih. Iya. Karena kalau misalnya kita lihat track recordnya Mas Siddhartha Tata, berarti ini ya dia sutradara yang lagi bagus-bagus ya, lagi nge-hype. Ya setelah kemarin Malam Mencabut Nyawa itu kan horor yang dikombinasikan dengan action. Iya kan? Yes. Dan di sini akhirnya dia pengen coba dengan treatment yang drama keluarga nih. Iya. Gitu. Jadi memang menarik sekali. Nah, untuk Kak Dela, aku pengen nanya, kira-kira nih dari gambaran setan yang pas lagi di syuting. Aku nggak tahu ya, kan aku nggak ikut syutingnya nih. Dari syutingnya itu setannya itu pakai apa ya? Pakai praktikal, ada kostumnya, ada prostetiknya, atau memang itu kayak CGI aja dari post productionnya baru ada setannya tuh? Pakai prostetik sih. Pakai prostetik ya? Yang jelas, dan ngeri banget. Tapi kita belum bisa spill apa gitu ya. Iya. Kalian nonton sendiri nanti tanggal 1 Agustus untuk ngecek kodamnya Pak Wiryo seperti apa. Tapi mengenai si efek hantunya ya, ini kan dia real banget. Jadi aku pengen ngasih tahu aja fun fact-nya ya. Si hantu ini nggak tuh. Karakter hantu itu beneran ada manusianya. Jadi dia tuh tingginya sekitar 2 meter lebih. Realnya ya. Tingginya 2 meter lebih. Terus aku bisa kasih jempol dah buat si makeup efeknya, karena itu bagus banget. Ngeri banget. Itu dia sampai kayak kulit-kulitnya, matanya, kukunya, dan segala macam detail-detail hantunya itu bagus banget. Gila sih ya. Maksudnya kelihatan gitu, ini bukan CGI ya? Iya. Iya, dan mereka tuh kelihatan, mereka tuh seserius itu untuk bikin hantu gitu. Karena kan biasanya horor tuh biasanya
tidak terlalu memikirkan efek hantunya seperti apa kan, looknya seperti apa. Nah kali ini Mas Tata dengan tim makeup tuh berusaha untuk menampilkan hantu dengan sedetail-detail mungkin dan sebagus mungkin. Oke. Ini aku mulai dapat gambaran nih. Soalnya memang kalau dari trailer sendiri kok malah nggak kayak CGI, malah maksudnya Itu mulus real banget. sih. Itu real sih. Real ya setannya. Manusia tuh. maksudnya bukan CGI. Iya, tetap ada visual efeknya pasti, ya kan? Karena nambah-nambah Iya, kan. iya. Karena ada satu scene yang setannya tuh kek naik ke atas itu kan. Nah, itu waktu aku kan, scene aku sebenarnya. Iya. Nah, makanya ini nggak akan spoiler sih karena ada di trailer, kalian bisa lihat sendiri nanti trailernya. Aku mau nambahin yang Indah bilang, dan itu sangat membantu kita sebagai aktor dalam bermain karena emang real serem banget. Iya, real serem karena banget. waktu adegan yang gang. Iya, itu di gang ya. Dan itu syutingnya kan gang dan semuanya kan pada jauh kan. Aku sendirian jalan di gang sempit dan serem itu dengan sosoknya yang di ujung sana. Itu aku serem beneran sih. Itu memang diperlukan. Kalau misalnya kalian nonton film horor, guys, yang paling penting adalah sistem belief-nya audiens. Betul. Iya kan? Yes, Ketika kita menonton horor, artinya kita pengen ditakutin. Nah, gimana cara kita bisa takut? Artinya kita harus percaya dulu sama filmnya. Betul. Artinya ya, mungkin kalau misalnya dia lagi acting, terus ada setan yang cuman sutradara bilang nanti bakal ada setan ya, mungkin nggak real ya. Iya. Ini beda. Ini beda ya Ini setannya. beda. Oke, Setan menarik. beda. Nah, ini ngomongin kodam tadi udah di-mention sedikit kodam. Ini kan juga lagi trending nih. Betul. Ya kan, udah secara genre juga lagi masanya horor yang seperti ini. Bahkan kodam-kodaman juga kan sekarang baik nanya, "Bang, kodam lu apa?" Kan gitu. Ini bisa diceritakan sedikit, ini sebenarnya tentang apa sih filmnya? Gitu. Padahal sebenarnya kalau boleh jujur waktu kita dulu syuting belum ada ngomongin kodam-kodam Iya, makanya. ini. Ini berarti mulainya tahun berapa ya, Kak, syuting? Kita syuting November, Desember 2023. 2023. Iya, kodam ini benar-benar baru Belum, bulan-bulan. Bulan ini. Waktu bulan dulu Juni. kita waktu reading kita bahasnya bukan kodam tapi pegangan. Pegangan. Hampir sama sebenarnya Ya. pegangan. Terus ternyata makin kesini kok jadi ngetren nih kodam. Pas banget. Pas banget nih, keluarnya juga pas banget gitu. Dan secara cerita sebenarnya cukup relate untuk beberapa kalangan khususnya di Pulau Jawa ya gitu. Jadi ini bercerita tentang keluarga Pak Wiryo yaitu bapak kita gitu. Aku sama Indah, ini Retno dan Wati adik kakak gitu. Oke, agak mirip sih mukanya. Iya, jadi orang tua kita tuh sedang berkendara dan kemudian kecelakaan. Ibu kita meninggal, bapak kita koma tapi nggak bisa meninggal. Oh, ini kok jadi kayak podcast ini ya, horor ya? Wah, Jadi real banget nih situasinya nih. Iya. nggak Nah, bisa meninggal gitu. Istilahnya sakaratul mautnya itu tuh dipersulit gitu dan keadaan sakaratul maut itu ada banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi menimpa kita gitu. Kita berarti semua. karena kodamnya itu kali itu ya. Betul. Oke. Dan titik. Spoiler, ya kalian harus nonton dulu gitu. Nah, untuk memperdalam lagi nih dari segi karakternya, berarti kan ini kakak adik. Kak Indah sebagai Retno, Kak Dela sebagai Wati di sini. Memperebutkan harta warisan. Oh, jadi sebenarnya kalau harta warisan ini jadi gini, kita itu punya ibu tiri. Oke. Ibu tiri kita punya anak namanya Tarjo. Jadi sebenarnya perebutan harta warisan bukan dari kami berdua, tapi dengan keluarga mereka. Oh, I see. Ya. Ya tahu nggak sih kalau ketika orang tua lagi sakit ada aja ya intinya. Iya. Betul, Iya. drama-drama seperti Kesempatan itu tuh yang kayak gitu-gitu. yang relate sebenarnya. Berarti konsep drama inilah yang sebenarnya jalanin ceritanya ya, Iya. bukan Betul. sekedar horor kan. Soalnya kalau aku lihat, mohon maaf ya guys, maksudnya belakangan ini horor lokal tuh banyak sekali yang cuman sekedar jump scare, cuman sekedar setan-setan, cerita itu nggak ada. Iya, Nah, iya. kalau kayak gini dari sinopsis Ini singkatnya kuat banget sih. kuat ya. Dramanya kuat banget. Sebenarnya konflik antara Wati sama Retno pun ada. Jadi ada perbedaan persepsi dari kita. Kalau menurut Retno, Oh gitu. Wow, ini menarik. iya, kalau Ini menurut menarik. Retno kan bapak belum meninggal. Jadi nggak Oke. boleh lah ngomongin warisan. Sedangkan kalau Wati udah harus diomongin nih sebelum bapak meninggal. Iya, Hal-hal seperti iya, itu. iya, Jadi make sense. konflik-konflik intern keluarga gitu loh yang mungkin semua orang akan relate di sini. Iya. Berarti dari awal film sampai akhir film itu benar-benar fokusnya di arah drama perebutannya Dua-duanya. itu.
Tidak melulu mengenai warisan juga sih, tapi ada misi, yaitu gimana caranya bapak bisa meninggal dengan tenang. Itu sih utamanya sebenarnya. Tetap Cuman ada pesan moralnya. side story-nya kayak biasa anak-anak mencoba untuk ngambil kesempatan itu, mencoba mengambil warisan dan lain-lain itu sih. Oke. Nah, ini yang aku bikin penasaran. Sebelumnya kakak berdua pernah terlibat satu proyek nggak? Enggak. Belum pernah ya? Baru pertama kali ya? Reading lagi untuk Reading, ketemu iya. Baru reading. Nah, itu gimana tuh? Cara memperkuat chemistry kakak adiknya seperti apa? Gampang aja buat kita. Udah nyambung aja ya? Nyambung aja, nggak tahu kenapa. Karena mungkin kita, maksudnya kocak-kocakan aja gitu, fun-fun aja. Dan Adela juga kan orangnya tidak berusaha untuk ngeblok satu sama lain, dan dia tuh membuka apa aja persepsi kita dan lain-lain gitu. Jadi gampang-gampang aja sih. Dan ternyata kita banyak banget kesamaan gitu. Iya. Iya, kelihatan sih. Dan tadi aku pengen bahas yang tadi nih sebelumnya nih, aku lupa bahas untuk Kak Indah. Tadi kan Kak Indah bilang nggak suka horor. Oh iya. Film favoritnya Before Sunrise. Tiba-tiba mainnya Sakaratul Maut. Agak jomplang gitu. Nah, makanya aku sebenarnya kalau mau nonton film horor itu agak males karena aku nggak suka ditakut-takutin. Iya. Tapi harus, kita sebagai pemain kan kita harus mengikuti arah angin kemana ya. Justru itu lebih gampang kan? Mungkin kali ya. Iya kan? Jadi nggak ngacting. Oh iya, bener juga. Beneran. Jadi takut beneran. Beneran. Kerasa ininya ya. Kalau misalnya sebelumnya di agak lain masih ada komedinya lah ya. Iya. Kalau ini kayak harus komedinya ya, takutnya paling takut sama manusia ya kan, dikejar-kejar. Aduh. Nggak ada ininya ya. Kalau ini setan gitu ya. Iya, itu menarik banget Sakaratul Maut. Kalau kalian pengen nonton tanggal 1 Agustus ini dari konsep yang menarik, setannya juga kerasa, seremnya kan bisa lihat banyak juga momen-momen scene-scene yang aku agak ngilu ngelihatnya di trailer. Ya, aku juga penasaran banget sih pengen nonton. Cuman mungkin pertanyaan terakhir Kak, dari segi apa yang Kakak harapkan untuk film yang satu ini, dikala memang lagi-lagi horornya tuh udah membludak ya di horor lokal, kayak ini sesuatu yang baru, terus pengen masyarakat tuh dapat apa dari film yang satu ini? Mungkin dari Kak Dela dulu. Sebenarnya kalau kalian mungkin udah bosan ya kayak horor lagi, apa sih yang membedakan Sakaratul Maut ini dengan film horor yang lainnya? Mas Tata ini bisa memberikan sesuatu yang cukup relate sama kehidupan sehari-hari. Dan secara cerita pun sebenarnya simple. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah sesuatu yang mungkin bisa hadir di kehidupan kalian gitu loh. Jadi tidak muluk-muluk, justru itu yang lebih serem. Horor justru lebih ngeri itu ketika disuguhkan horor yang cukup dekat sama kita. Itu, betul. Daripada maksudnya kayak yang heboh-heboh apa lainnya kan agak suka nggak relate kan gitu. Iya, lebih ke keren-kerenan. Horornya segeri, tapi ya kayaknya nggak relate sama kita. Kenapa kita bisa bilang ini berbeda dengan film horor yang lain? Karena kesimpulan. Kesederhanaan. Kesederhanaan dari film ini, dan itu bisa berdampak dengan kengerian yang bisa kalian rasakan di kehidupan sehari-hari kalian itu sih sebenarnya. Kayak ketempelan, kayak bangun tidur nggak bisa, itu kan hal-hal yang sederhana kan sebenarnya. Apalagi di Indonesia ya. Iya, terus kayak yang adegan Wati jalan di gang atau jalan di jalan yang kosong sendirian, itu kan hal yang akan sering terjadi gitu. Iya, oke. Dari Kak Indah? Harapannya sih ya semoga film Sakaratul Maut ini bisa cukup membekas lah ya, dibanding film horor-horor yang lagi banyak juga tayang di bioskop. Semoga ini salah satu film yang cukup membekas buat teman-teman, karena mungkin dari segi cerita atau mungkin dari segi eksekusinya yang mungkin menjadi poin dari film Sakaratul Maut. Iya. Mungkin kesimpulannya guys untuk pembahasan kita kali ini, buat gue pribadi, gue cukup percaya sama Mas Siddhartha Tata sebagai seorang sutradara, selalu bisa memberikan film horor dengan sesuatu yang berbeda. Udah ibarat bukan tipe horor old school lah, ya kan, yang selalu klasik. Ya udah ceritanya begini, pasti ada sesuatu yang berbeda. Dan gue juga harapin cukup tinggi nih untuk film Sakaratul Maut. Jadi kalau kalian penasaran, langsung ke bioskop tanggal 1 Agustus 2024 tentunya, bukan tahun 2025 ya. Oke. Ya, gitu aja. Gue dari Kincir, Timothy Fidialo, dan ada Kak Dela Dartian,
ada Kak Indah Permatasari. Terima kasih sudah Kita jumpa menonton. di video berikutnya. Bye-bye semuanya. Bye.